Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Raudhatul Jannah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Tadi itu saya batin Pak Aar ada. Terus batin Bapak juga. Sakit apa Bapak, sempat sakit? Pas saya khutbah itu Bapak duduk di kursi nggih. Nggih, alhamdulillah kelihatan sekarang. Kalau Pak Irnen enggak udah saya batin terus. Ya, alhamdulillah, semoga Allah anugerah kita semua siha wal afiyah, amin Allahumma amin insyaallah. Sisa umur yang mubarakah ya, amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insya Allah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Malikul Mulki. Malikul Mulki secara umum diterjemahkan dengan pemilik kerajaan. Malikul Mulki adalah rangkaian dua kata, yaitu Malik dan Mulk. Malikun dan Mulkun. Malikul Mulki yang keduanya terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf mim, lam, dan kaf. Mulkun yang kandungan maknanya berkisar pada kekuatan dan kesahihan. Makanya apa yang Allah putuskan dengan kekuasaannya, dengan maha kuasanya, itu bersikap mengikat dan memaksa. Dan apapun yang Allah putuskan dengan kekuasaannya yang maha itu pasti benar. Sambil contoh misalnya berkaitan dengan takdir. Ada rumus sederhana dalam Islam itu, di mana dikatakan oleh para ulama, ana urid anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Saya punya mau, Anda punya mau, yang terjadi apa yang Allah mau. Sehingga dikatakan Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki ya tidak akan pernah terjadi. Jadi Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Sehingga dikatakan pula innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Namun demikian, nah ini menariknya, jangan kita menjadi seperti orang-orang Jabariyah yang mengimani takdir tapi menafikan usaha. Karena memang dalam Islam itu Allah yang menentukan. Namun kalau bicara takdir, kita harus bicara pada dua sisi. Pertama, sisi Allahnya kepada kita yang kita yakini semua sudah Allah takdirkan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu itu. Nah, yang kedua adalah sisi kitanya kepada Allah. Apa perintah Allah untuk kita? Maka kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, sudahlah, enggak usah pusing soal apa yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah jamin. Sekarang fokuslah pada kewajiban kita apa. Nah, sekarang keharusan yang kita lakukan itu apa, gitu aja.
Maka apa-apa yang sudah Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz sana untuk kita, udah nggak usah diresahkan, nggak usah dirisaukan. Karena takdir kita itu dibuat oleh Zat yang Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Baik, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, hobinya memaafkan dan seterusnya. Terus kurang apa? Dan nggak usah khawatir. Sekarang gini aja, tugas kita saja. Apa dari Allah, tugas kita itu apa? Oh, Allah suruh kita berusaha, ya kita berusaha, namanya sa'yun, sa'i. Kita disuruh berdoa, ya kita berdoa. Kita disuruh bertawakal, ya kita bertawakal. Usaha bahasa Arabnya diantaranya di samping kasab ada sa'yun, diambil dari kata sa'i yang dilakukan oleh Siti Hajar alaihissalam itu. Sering saya ceritakan di sini, ya. Siti Hajar alaihissalam itu atas perintah Allah diperintah untuk diletakkan di lembah yang namanya Bakkah. Saat itu namanya masih Bakkah. Sekarang Makkah. Dulu Bakkah itu diantara maknanya dari kata buka artinya nangis. Karena siapapun yang tinggal di situ dia pasti nangis. Dan sesuai dengan namanya, Nabi Ismail nangis. Sesuai dengan namanya, Nabi Ismail nangis. Gak ada air, persediaan air habis, ASI juga sudah kering. Siti Hajar perempuan, dan beliau tahu di situ padang berbatu. Tidak mungkinlah gali sumur itu. Dan beliau tahu di situ nggak ada air. Tahu beliau nggak ada penghuninya. Tapi akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Itu akidahnya. Itu perintah itu. Maka beliau berusaha lari Sofa Marwa, Sofa Marwa, Sofa Marwa, namanya sa'i. Nemu air di Sofa? Enggak nemu. Di Marwa enggak nemu juga. Tapi dapat air, dapat. Dalam hadis Sahih Bukhari, air itu keluar di bekas jejakan kaki Nabi Ismail yang digali pakai sayapnya malaikat Jibril, dan itu dekat posisi dengan Hajar Aswad sekarang, posisi sumurnya. Dan airnya bisa kita nikmati sampai sekarang. Yang populer dengan sebutan al-ma'u Zamzam, air Zamzam. Air Zamzam itu kata saya pernah baca satu penelitian di sebuah media itu, kadar mineralnya sampai 40 kalau nggak salah itu. Nah, itu orang minum saja nggak usah pakai makan itu cukup. Jadi kita minum air Zam-Zam nggak usah makan cukup, karena kadar mineralnya sampai 40 katanya. Menurut yang saya baca ya, atau Allah alam betul apa enggak itu. Tapi yang pasti memang aslinya orang dengan minum air Zam-Zam aja udah kenyang sebenarnya. Cuman orang Indonesia kan kalau belum makan nasi kan belum makan. Udah kasih roti aja masih belum makan katanya. Itu orang Indonesia ya. Oh lanjut. Nah akhirnya dapat. Makanya tadi udah tugas kita ini berusaha saja. Kan tinggal dikatakan dalam Al-Quran, berusahalah. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluh, kata Allah. Nanti Allah yang akan menyaksikan apa yang kalian lakukan, demikian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita misalnya berusaha bekerja misalnya, maka pekerjaan kita itu sejatinya tidak menentukan rezeki kita. Yang menentukan rezeki kita itu adalah Allah. Pekerjaan kita itu semata-mata mentaati perintah Allah untuk berusaha, gitu. Itu perintah. Demikian juga ketika kita berobat karena sakit misalnya, yang menentukan sembuh dan tidaknya kita itu Allah. Kok kita berobat itu mentaati perintah Allah. Di dalam usaha itu ada nilai ibadah. Ada nilai pahala. Nah, jadi kita fokus di situ satu. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk berdoa. Allah nyuruh kita berdoa. Dan dikatakan dalam satu hadis riwayat At-Tirmidzi antara lain, Allah berfirman, Nabi bersabda, la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Bahkan saya sering contohkan dalam Al-Quran ada beberapa contoh kejadian yang sudah terjadi gitu ya. Tapi Allah rubah kemudian. Dan di Ar-Ra'd Allah menegaskan bahwa Allah itu yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah itu berkuasa menghapus dan menetapkan, termasuk yang tercatat di Lauhul Mahfuz.
Saya ulangi, Allah itu yamhullahu ma yasha'u wa yutsbit. Allah itu kuasa menetapkan apa saja dan menghapusnya. Itu di surah Ar-Ra'd Allah berfirman demikian. Sehingga apa-apa yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, kita nggak bisa merubahnya, kita nggak bisa. Kita ini, semuanya ini sebenarnya, kita ini hanya menjalani takdir. Semua kita ini hanya menjalani takdir aslinya itu. Dan kita tidak akan pernah bisa keluar dari apa yang sudah Allah gariskan untuk kita, tidak bisa. Tapi karena Allah mengabarkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa saja pada satu kaum hingga kaum itu berusaha untuk merubahnya. Allah yamhullahu ma yasha wa yutsbit. Allah berkuasa menghapus dan menetapkan apa saja yang Allah kehendaki. Oh, berarti Lauhul Mahfuz itu kita nggak bisa ngotak-ngatik, Pak. Kita nggak bisa. Tapi Allah sebagai pemilik Lauhul Mahfuz, Allah bisa berkuasa merubah dan menetapkan atau menghapus apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Sehingga dikatakan, ini dari para ulama, ada ulama yang mengatakan ini kaidah ya. Dikatakan bahwa ad-du'a bil qada' wal qada' bid du'a. Kadang adanya takdir itu ada karena adanya doa. Dan adanya doa itu kadang karena adanya takdir. Maksudnya bagaimana? Begini. Misalnya. Di Lauhul Mahfuz itu enggak ada catatannya seseorang itu berhaji, misalnya gitu ya. Enggak ada, catatannya ada dia. Tapi dia tiap hari berdoa, ya Allah, haji, 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 ya Allah. Maka Allah berkuasa merubah catatan itu. Yang tadinya nggak ada catatan, dibuat catatan. Yes, dicatat. Ada catatan haji. Barokahnya dia minta terus sama Allah. Atau misalnya ada seseorang yang ad-du'a bil qada'. Jadi wal qada' bid du'a. Jadi adanya doa kadang karena adanya takdir. Maksudnya bagaimana? Begini. Di Lauhul Mahfuz ada catatannya haji dia. Maka dia doa haji, haji ya Allah, haji ya Allah, haji ya Allah. Nah, jadi karena ada catatan takdirnya dia berhaji, dia minta haji terus. Makanya kalau ini, mohon maaf, kalau kita ingin tahu bocoran takdir kita, kalau kita ingin tahu bocoran takdir kita, itu antara lain doa kita selama ini apa, gitu aja lah, Pak. Nah, itu teorinya itu gitu. Jadi kalau kita ingin tahu bocoran takdir kita, selama ini doa kita apa, gitu aja. Kalau selama ini doa kita basisnya hanya duniawi ansih. Kalau bahasa Al-Qur'annya Rabbana atina fid dunya itu wa ma lahu fil akhirati min khalaq, akhirat enggak dapat ya. Tapi kalau selama ini doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan aneka rinciannya ya, yang penting fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kalau itu terus doa kita, insyaallah begitulah nasib kita ke depannya. Nah, kalau kita ingin tahu bocoran takdir kita, doa kita sekarang apa gitu aja di antara. Itu namanya ad-du'a bil qada' wal qada' bid du'a. Kalau di Al-Qur'an saya sering ceritakan apa yang sudah terjadi tapi Allah rubah itu, misalnya dalam kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Di mana beliau minta keturunan sampai istrinya menopause. Baru Allah kabulkan. Jadi di saat kalau menopause kan kalau menurut teori kan tidak mungkin punya anak. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa? Nah, jadi kalau Allah berkehendak mau apa? Dan justru Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah doanya di saat istrinya udah nggak mungkin punya anak. Nabi Ibrahim yang dengan Siti Saroh itu sampai Siti Saroh udah menopause. Iya, baru Allah kabulkan. Makanya sampai setengah nggak percaya kan? Anna laki hada. Sampai kayak nggak percaya gitu. Oh ya, anna laki hada itu Nabi Zakaria ke Siti Maryam, mohon maaf saya salah. Nah, jadi intinya ata'jabina min amrillah itu, apa kamu merasa heran dengan keputusan Allah itu yang berkaitan dengan hamilnya Siti Saroh itu. Jadi itu dikabulkannya justru saat tidak mungkin gitu menurut teori manusia. Kalau Allah berkehendak mau apa coba? Kalau dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW antara lain adalah ketika itu belum terjadi kalau itu yang Ali Imran ayat 26 itu ya. Ketika Nabi mencita-citakan takluknya Persia dan Romawi, itu Nabi dikata-katain gitu. Surah mungkin. Iya, tapi kejadian juga karena begitu Nabi dikatai kan Allah turunkan
Ali Imran ayat 26 itu, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Namanya intinya doa nggih. Ya, saya ulang ya. Kita tidak kuasa merubah yang di Lauhul Mahfuz, enggak bisa. Kita enggak punya kuasa. Tapi Allah sebagai pemilik Lauhul Mahfuz, Allah berkuasa merubahnya. Saya pernah pas ngomong gini ada jamaah yang nyeletuk gini ke saya. Kurang lebih gini. Loh, berarti Allah melanggar aturannya sendiri. Dia bilang gitu. Berarti Allah melanggar aturan mainnya sendiri. Saya jawab gini. Ini jawaban saya saat itu ini. Yang kena aturan Lauhul Mahfuz itu makhluk. Allah nggak kena aturan Lauhul Mahfuz. Kalau bahasanya Imam Ghazali rahimahullah, Allah sebagai pemilik sunnatullah itu berhak berbuat di luar sunnatullah. Jadi yang kena aturan Lauhul Mahfuz itu kita, makhluk kena aturan. Kita nggak bisa lepas dari aturan Lauhul Mahfuz. Makanya kan Allah berfirman dalam Al-Quran itu, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rizki kalian dan apa-apa yang Allah janjikan untuk kalian. Makanya orang itu kalau jalur langitnya beres, jalur bumi beres insya Allah gitu loh. Wong semua itu settingan langit kok. Jadi kalau jalur langitnya beres, jalur buminya apa? Beres. Wong semua itu disetting di langit oleh Allah. Nah, maka saya ulang sekali lagi, yang kena aturan Lauhul Mahfuz itu siapa? Kita. Allah sebagai pemilik Lauhul Mahfuz, Allah tidak kena aturan Lauhul Mahfuz. Itulah diantara makna fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu berkuasa mengerjakan apa yang mungkin atau meninggalkannya. Atau kalau bahasa Al-Qur'annya, Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Terus Allah suruh kita bertawakal, ya kita bertawakal. Dan itu betapa maha baiknya Allah, karena di balik tawakal itu Allah janjikan dicukupi. Allah akan bantu kita, Allah akan cukupi kita. Dan saya sering sampaikan di sini ya, kalau kita hubungannya dengan Allah, jangan bicara hak dan kewajiban. Banyak orang yang salah bahwa kalau kepada Allah dia bicara hak kewajiban sebagaimana pada sesama. Kalau pada sesama ada hak dan kewajiban memang. Seorang suami punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban istri. Seorang istri punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban suami. Anak punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban orang tua. Orang tua punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban anak. Dan masing-masing harus saling, tidak boleh merasa paling. Bapak butuh kursi? Betul ya. Jadi masing-masing itu punya andil di dalamnya. Harus saling, nggak boleh merasa paling. Atasan haknya dilindungi oleh Allah dengan kewajiban bawahan, bawahan punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban atasan. Harus saling. Kalau merasa paling bahaya. Karena bahaya kalau hanya pakai atasan nggak pakai bawahan, itu kan. Kalau kepada Allah itu kita bicara tugas kita saja, jangan bicara hak dan kewajiban. Nanti kita nuntut Allah, padahal Allah itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan apa yang dia kerjakan, tapi kita lah manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau kita bicara Allah kepada Allah, berkaitan antara kita dengan Allah adalah tugas kita kepada Allah apa. Sebagian ulama menjelaskan saham Allah kepada kita itu 100%. Karena bahkan nyawa kita itu milik Allah. Sementara kita kepada Allah itu nggak punya saham sama sekali. Saya ulang ya, saham Allah kepada kita itu 100%. Sementara kita kepada Allah itu nggak punya saham sama sekali. Nah, sependek yang saya ketahui di perusahaan itu, yang boleh ngomong hanya yang punya saham. Yang nggak punya saham, kalau orang Jawa Timur nyebutnya gimana itu? Ojo kakean cangkem. Nah, itu. Jangan kebanyakan cakap. Itu kalau orang Jawa Timur nyebutnya ojo kakean cangkem. Tapi Allah itu maha baik, maha baik Allah. Sebetapapun Allah punya kuasa atas segala-galanya, bahkan saham Allah kepada kita 100%, tapi Allah persilakan kita, ayo usaha, ayo doa, ayo tawakal. Allah suruh kita
Tidak hanya Allah beri hak kita, bahkan Allah suruh kita untuk bicara. Nah, tentu dibalik semua itu karena kita mentaati perintah Allah. Maka ada ulama yang mengatakan, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa btihali syahidul li biftiqari. Kata ulama itu, saya tahu tanpa saya berdoa pun Allah sudah tahu tentang apa yang menjadi hajat saya. Tidak usah saya ceritakan pun Allah Maha tahu. Tapi saya merasa tetap perlu berdoa kepada Allah untuk menunjukkan betapa saya ini butuh kepada Allah. Makanya kan ada yang mengatakan doa itu bukan memberitahu Allah, Allah Maha tahu. Doa itu bincang mesra kita dengan Allah. Doa itu semacam jangkar. Tawakal itu semacam jangkar, pengingat. Jangkar pengingat bahwa kita ini hamba. Nah, orang itu kalau masih mau sholat, masih mau berdoa kepada Allah, insya Allah dia nggak akan aneh-aneh. Kenapa? Karena dia sadar diri ini adalah hamba yang butuh kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Tentang Malikul Mulki terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 26 itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Nabi, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan pada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Saya mungkin tadi sempat saya sampaikan tadi ya berkaitan dengan sababun nuzul ayat ini. Saya baca dalam sababun nuzul itu ceritakan aukamakal Nabi itu saat itu dalam perang Khandaq menggali parit. Ada satu bagian tanah yang sahabat tidak sanggup membelahnya. Maka Nabi turun tangan langsung untuk membelah batu yang keras itu. Hentakan kapak batu untuk menghantam ya batu itu tidak hanya pecah Pak, memancarkan cahaya. Ada percikan cahaya yang menerangi Madinah saat itu. Dan Nabi bersabda aukamakal Persia akan takluk di tangan kaum muslimin. Romawi juga akan takluk di tangan kaum muslimin. Nah, saat itu orang-orang munafik yang ada bersama dengan beliau saat itu mencibir. Serah mungkin. Gak mungkin. Mosok wong kekuasaan Nabi saat itu kan secara zahir kan baru wilayah Madinah saja, belum sampai kemana-mana. Itu seperti wali kota Bekasi pengen menaklukkan Inggris sama Amerika ya. Jadi diketawain lah saat itu, Nabi diketawain. Mereka lupa kalau Nabi ini basisnya langit kan. Singkat kata singkat cerita, kekasihnya dihina, Allah nggak terima. Allah bakal doa. Dan doa ini insya Allah kalau kita baca bagus, terutama untuk hajat-hajat yang berat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dan betul Persia, Romawi akhirnya takluk tangan kaum muslimin. Kenapa? Udah apa-apa. Ayat 27-nya, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Boleh, tidak ada masalah. Dulu itu ini kisah nyata, ada sopirnya Pak Kiai di Banyuwangi. Hampir setiap habis sholat mesti baca ayat ini sebagai doa.
Nah, beliau ini kalau di Jawa Timur jadi supirnya kiai itu nggak ada gajinya. Paling dikasih uang berapa, tapi anaknya supir itu biasanya jadi seperti anaknya kiai, disekolahkan, dididik sama kiai biasanya. Tapi ya gitu, nggak ada gajinya gitu. Nah, singkat kata singkat cerita, suatu saat sang kiai ini sedo wafat. Ketika sang kiai wafat, selang berapa waktu ya ada orang ngelamar putrinya Pak Kiai. Kata Bunyai, wah putri saya sudah sold out ini, sudah laku semua. Waduh gimana ya Bunyai ya, saya pengen punya mantu dari anak didikannya Pak Kiai. Oh, kalau cuma didikan saya punya, ada ini anak-anaknya supir saya ini, kata Bunyai. Itu sudah seperti anak saya sendiri. Kalau mau silakan. Ini ada anak-anak saya, ini sudah seperti anak saya juga ini. Anaknya supir itu ditawarkan. Kata orang, oh boleh, yang penting didikannya Pak Kiai lah katanya. Ingin punya mantu yang solihah gitu maksudnya. Akhirnya singkat kata singkat cerita dinikahkan itu. Begitu dinikahkan, sebagai rasa terima kasih karena Pak supir tadi mau menikahkan putrinya dengan anaknya dan dia sangat berterima kasih. Saat itu ya sudah berapa puluh tahun yang lalu, lama udah itu. Nah, itu dikasihlah yang bersangkutan ini uang 500 juta saat itu. Itu banyak saat itu. Sekarang banyak juga sih segitu ya. Iya, mau dikasih 500 juta lah itu. Sangat senangnya punya mantu itu, rasa terima kasih. Di situ dulu cerita. Saya ini selama ini wiridannya yaitu Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Termasuk tambah ada 7 tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Tidak ada masalah, bagus. Kan Al-Quran itu dibaca di luar sholat bagus, di dalam sholat lebih bagus lagi. Fadilahnya kalau untuk dibaca jadi ayat dalam sholat. Apa fadilahnya? Ya, yang saya kurang tahu ya. Cuman yang saya tahu di Sababun Nuzul itu untuk hajat-hajat yang berat, yang rasanya mustahil itu loh. Nah, itu dengan izin Allah insya Allah mustajab, cepat dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Iya, termasuk mudah-mudahan. Ya, beberapa sahabat mengamalkan ini diantaranya untuk bayar utang. Dengan izin Allah selesai utangnya dengan izin Allah. Ya, kalau saya nanti baca di Sababun Nuzul ya, ada dalam Sababun Nuzul ayat ini itu berkaitan dengan perang Khandaq, itu ternyata untuk hajat-hajat yang berat. Dan Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Di antara sahabat yang Nabi ajar ini diantaranya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, banyak utangnya itu saat itu. Itu seperti itu. Pun lanjut. Di antara doanya adalah ini. Ada beberapa riwayat tentang doa untuk Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Salah satunya ini yang saya pernah baca di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika saya baca ayat ini, tentang ayat ini ada kejadian jamaah saya itu nyamperin saya. Dia bilang gini ke saya, Ustadz, kalau ujungnya yang Allah kehendaki, buat apa kita berusaha? Dia gitu. Kan ujungnya kan yang Allah kehendaki, ya Allah muliakan siapapun yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapapun yang Allah kehendaki. Engkau berikan kekuasaan pada siapapun yang Allah kehendaki dan Allah cabut kekuasaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Kata dia kalau ujungnya kembali pada apa yang Allah kehendaki, buat apa kita berusaha? Dia bilang gitu. Maka saya jawab, ayat ini benar Pak. Jadi yang dimuliakan oleh Allah, yang dikehendaki mulia oleh Allah, yang dihinakan oleh Allah, yang dikehendaki hina oleh Allah. Itu ayat ini betul, nggak salah saya bilang itu. Maka Allah sudah ngasih jawaban Pak dalam Al-Quran tentang siapa-siapa yang Allah kehendaki mulia dan tentang siapa-siapa yang Allah kehendaki hina. Sudah Allah kasih tahu di Al-Quran itu. Tinggal bagaimana kita berusaha, kan? Mencocokkan amalan kita, akidah kita, ucapan kita dengan orang-orang yang Allah kehendaki mulia itu, Pak. Dan jangan sampai kita pilih jalannya orang-orang yang Allah kehendaki hina.
Siapa saja dalam Al-Quran orang-orang yang Allah nyatakan bahwa Allah menghendaki kemuliaan baginya, ada jalannya para nabi, para siddiqin, para solihin, para tawabin, mutatahirin, dan seterusnya. Banyak. Silakan pilih. Muhsinin, silakan pilih. Dan jangan sampai kita pilih jalannya orang-orang yang Allah kehendaki hina. Siapa saja? Ada kafirin, ada fasiqin, ada munafiqin, ada aspirin, obat terakhir itu. Pokoknya silakan dipilih. Makanya kan Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi Allah bilang lanjutannya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mau takwa silakan, mau jahat silakan, tapi tanggung risikonya. Loh, wong kita itu loh, kata Allah dalam surah Al-Balad, itu diciptakan fi kabad, dalam kelelahan. Tinggal kita mau berlelah-lelah dalam ketaatan atau berlelah-lelah dalam kemaksiatan. Udah gitu aja. Silakan pilih, karena semuanya lelah. Saya sering contohkan, semalaman kita tahajud capek, semalaman dugem capek juga sama kan. Kita kerja tanggung jawab bayar utang capek tapi terhormat. Selintas-selintut gak bayar utang. Pura-pura gak kenal, lari sana, capek gak itu? Capek juga sama, tapi terhina kan. Mending tanggung jawab, payah gak apa-apa, sebenarnya terhormat daripada terus tidak tanggung jawab. Allahu Akbar. Wong lari dari masalah itu percuma. Masalah itu di kepala kita kok. Kan lari dari masalah itu percuma. Masalah itu di kepala kita. Kalau orang Jawa bilang, "Mbok yo sing pinter molak-malik pikir." Harus pandai membolak-balik pikiran, hati itu kan harus pandai membolak-balik hati dan pikiran. Allahu Akbar. Pun lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, memang Allah akan menentukan sesuai dengan kehendaknya, dan Allah udah ngasih tahu jalur-jalur kehendaknya yang akan dimuliakan siapa, dan dikehendaki terhina juga siapa. Tinggal kita mau pilih jalur yang mana, jalur yang memuliakan atau jalur yang menghinakan. Dan dua-duanya melelahkan. Sehingga pernah saya sampaikan di sini ya, ada ulama yang mengatakan, dulu aku mengira mendekat kepada Allah itu begitu melelahkan, ternyata jauh dari Allah itu lebih melelahkan. Ada ulama yang mengatakan, dulu aku mengira mendekat kepada Allah itu begitu melelahkan, ternyata menjauh dari Allah itu lebih melelahkan. Lebih melelahkan. Dalam ketaatan mungkin capek, tapi dalam kemaksiatan jangan dikira nggak capek. Allah, lebih capek lagi. Mending bismillah dalam ketaatan. Ya Allah. Malikul mulki adalah dia yang terlaksana kehendaknya dalam wilayah kerajaannya. Bagaimana dan dengan cara apapun dalam bentuk mewujudkan atau meniadakan, mempertahankan atau mencabut. Artinya apa? Di semua wilayah kekuasaan Allah yang tanpa batas itu, semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 itu, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada kejadian yang terjadi di bumi ataupun yang menimpa dirimu kecuali semuanya telah tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz. Sebelum semua itu, sebelum kami merealisasikannya, jadi semua telah tercatat dengan baik. Bahkan kalau kita merujuk pada riwayat yang sahih tentang Lauhul Mahfuz itu, sudah Allah catat takdir alam semesta ini itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Dan Allah membahasakan Lauhul Mahfuz itu sebagai buku besar. Nah, buku besar itu ada lajur-lajurnya. Nah, bagian-bagiannya. Bagian-bagian itu namanya nasib namanya. Nasib bagian saya, bagian panjenengan itu nasib namanya. Nah, kadang lajur-lajur itu saling bersinggungan, takdirnya itu saling bersinggungan. Makanya kita ketemu hari ini, takdir kita sedang bersinggungan berarti. Sebagian ada yang persinggungannya luar biasa sampai menjadi suami istri. Ada yang persinggungannya luar biasa sampai menjadi besan, semacam-macam. Ada jadi ipar, semacam-macam. Tentu bukan sebuah ketidaksengajaan kan, bukan satu hal kebetulan bagi Allah ketika saya beberapa kali ketemu orang itu yang suami istri itu namanya mirip, kadang mertuanya namanya mirip.
Di Kemang 3 itu ada suaminya namanya Tri, istrinya namanya Tri. Kalau suami saya kurang Tri siapa, kalau istrinya namanya Tri Arianti. Nah. Kenapa? Kenapa? Oh gitu ada. Di Kemang 3, bukan Kemang Regensi, Pak. Kenapa? Iya. Yang jelas panggilannya Pak Tri semua itu. Pak Tri sama Putri. Kenapa? Saya sama istri saya. Iya. Bapak siapa? Irna? Nama kecil saya In. Oh. Nama kecil istri saya In. Oh, gitu ya. Kalau tadi malam itu saya ceramah Walimatus Safar, orang mau haji itu. Mertuanya namanya Suparti. Orang tuanya namanya Parti. Kok bisa antara besan namanya mirip-mirip itu? Ya Allah, ya Allah. Yes, kalau jodoh ya begitu itu. Lari kemanapun putar balik pasti. Tapi kalau mirip banget nggak ada ya? Kenapa? Misalnya apa, misalnya apa, belum ada ya. Kalau sempat mirip itu gimana ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada dulu ada Nggih. Pak Ustaz, Nggih. sama persis istri sama suaminya. Nggih. Suaminya namanya Eko, istrinya namanya Eko. Sama. Ini lillahi ta'ala dikasih. Oh. Dikasih. Oh, Nah, nama. yang Pak Eko-nya itu yang ketangkap KPK yang diangkat di Karyakan Angkatan Laut itu, Pak. Ya Allah. Pak Eko, Bu Eko. Oh, dan memang nama aslinya Eko gitu ya. Subhanallah. Nggih, 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 nggih. Oh, lanjut. Malikul Mulki sudah tadi ya. Allah sebagai Malikul Mulki karena dia menguasai segalanya. Seluruh wujud adalah kerajaannya yang walaupun banyak dan beraneka ragam tetapi merupakan satu kesatuan. Dia pemilik dan pengelolanya. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Makanya orang kalau baca ayat kursi itu asal dengan penuh pengharapan kepada Allah, insya Allah dijamin selamat lah. Ya, dan bahkan kalau kita baca selesai sholat fardu, tidak ada yang menghalangi antara kita dengan surga kecuali kematian, alias husnul khatimah. Itu seperti itu. Nggih. Dengar juga pernah baca, apalagi kalau ditambah dan dilengkapi lagi ayat kursi, sambung 3 ayat, 2 ayat. 2 ayat setelahnya, ya betul. Al-Baqarah betul. Nggih. Terus apapun doa. Ya betul ya, tidak. Penjelasan itu hadisnya Sahih Muslim. Kalau yang akhir surah Al-Baqarah itu, akhir surah Al-Baqarah itu. Jadi itu dari amanah Rasul, aslinya dari amanah Rasul. Bukan dari amanah Rasul itu malah. Jadi kalau dimulai dari lillahi juga tidak ada masalah karena itu akhir Al-Baqarah. Akhir Al-Baqarah itu memang ada dalam Quran Sahih hadis qudsi. Antara hadisnya Sahih Muslim itu mustajab, betul tidak salah. Bahkan pertama saya mau cerita mertua saya punya mertua itu, ibu mertua saya, itu wiridannya ayat kursi itu. Itu kalau marah orang itu terasa kecil semua itu. Oh, berani mertua saya itu, perempuan berani. Jadi lawannya siapa saja itu jadi kecil di hadapan beliau itu wiridannya ayat kursi itu. Tapi sama mantunya sayang, alhamdulillah. Karena lagi online nanti dipantau Mendagri. Tapi dapat mentua saya, masya Allah, alhamdulillah baik. Nah, terus kemudian ini kisah nyata orang Kalimantan. Beliau hanya guru madrasah beliau. Tapi tamunya itu gubernur, wali kota, minta nasihat, Beliau itu cerita, wiridan saya itu wiridan yang dikasih oleh Kiai Uzairon rahimahullah. Itu beliau membaca ayat kursi tiap hari. Itu sebanyak hurufnya.
hurufnya ayat kursi ini, nanti kalau nggak sempat silakan dihitung sendiri aja, 170. Tiap hari beliau baca ayat kursi 170 tiap hari. Jenengan kalau duduk baca ayat kursi, duduk asal bacanya lancar ya. Sudah saya coba itu, tidak jauh-jauh dari angka 1 jam lah, nggak sampai malah. Tapi itu kan boleh dicicil kan Ustaz? Boleh. Andai kan bapak mau duduk sekali duduk, nggak ngapa-ngapain, paling kalau capek ngopi gitu aja, itu 1 jam, insya Allah. Wiridannya itu tiap hari baca ayat kursi 170 pokoknya sebanyak angka ayat kursi, sebanyak huruf ayat kursi. Jadi memang dengan izin Allah ayat kursi samping ada jaminan dalam banyak riwayat tentang keutamaan ayat kursi itu, ya itu dengan izin Allah ya kok jadi wibawa gitu loh. Nanti silakan dicoba saja. Saya nyoba sekali belum nyoba lagi. Kenapa? Berarti lebih kurang 1 juz Al-Quran ya Ustaz ya? Kurang lebih 1 juz Al-Quran. Pokoknya saya pernah coba itu 1 jaman, enggak sampai malah. Iya, standar aja sambil santai aja. Tapi enggak putus itu. Jadi saya satu dudukan itu enggak sampai 1 jam. 170. Tapi kalau jenengan capek ya 10. Ya, betul. Daripada main game betul. Atau main gamenya sampai baca kursi. Ya beda nanti dah. Suka main game. Oke. Jadi maksudnya HP hilang itu petunjuk Allah supaya baca ayat. Dan itu ucapannya jadi sangat berwibawa. Masya Allah. Saya teringat guru saya sendiri. Kalau ini, tadi kan guru madrasah. Kalau ini guru saya sendiri. Beliau cerita sama saya. Saya itu pernah dipanggil oleh atasan saya. Beliau kerja di sebuah pabrik atau perusahaan gitu ya. Hari itu beliau akan dimarahi hari itu. Nggih, monggo. Pak. Dari tetangga saya di sebelah. Nggih. Jadi kalau itu tidak perlu baca yang lain-lain. Saya bilang Ustaz, jangan kan itu kalau didawamkan baca qul huwallahu ahad. Iya, betul. Iya. Itu nanti Allah terjadi. Membekas itu nanti membekas itu. Iya. Iya. Kalau ahad aja misalnya dirutinkan terus baca. Iya. Dijamin apalagi ayat kursi. Nah, beliau itu ceritanya guru saya itu akan menghadap kepada atasannya akan memarahi dia gitu. Jadi dia akan menghadap ke atasnya mau dimarahi. Beliau bilang, "Aduh, baca apa ini?" Karena mau dimarahi sama atasannya kan. Akhirnya beliau malam itu cerita sama saya. Saya baca ayat kursi itu. Saya baca aja udah. Cuman kalau dia dapatnya 160 hari itu. Malam itu saya baca 160 ngantuk belum tidur lah. Saat saya baca. Ini angka nggak harus ya. Saya bilang angka nggak harus. Cuman tadi itu yang saya bilang guru madrasah orang Kalimantan itu memang iya dia baca sebanyak huruf yang ada di ayat kursi. Kata dia 170, saya belum ngitung sih kata dia 170. Kalau guru saya itu sambil ngantuk-ngantuk lah baca itu 160. Terus beliau tertidur, besoknya ngadep ke majikannya. Alih-alih dimarahi malah diapresiasi. Terus lancar urusannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tahu waktu itu 2013 ayat kursi aku. Gitu. Indonesia saya baca itu terus. Oh gitu ya. Juara 3 jadi juara 1 kan. Yang sekarang aja, yang lalu biar berlalu. Ya, dan banyak manfaat dari ayat kursi itu. Kalau tahu itu kemarin udah jadi anggota DPR. Iya dulu. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh. Tapi nanti kalau betul-betul mengamalkan ayat kursi itu jangan terus jadi penasihat spiritual dalam pengertian dukun ya. Jadi penasihat yang sifatnya agama. Kenapa? Boleh testimoni. Iya boleh Pak Haji. Nah, ini mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Hanya sekedar untuk memotivasi. Nggih. Tidak ada maksud lillahi ta'ala. Nggih. Maksud untuk apa namanya berbangga diri. Kalau bahasa Al-Qur'annya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi kita menceritakan nikmat Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Hanya yang Pak Ustaz selalu doakan saya yang tidak terjadi. Tidak tahu lah, ini kan saya masih hidup Ustaz. Apalagi Bapak ada pensiun kan? Ya. Apalagi Bapak ada pensiun kan? Pensiun. Iya, berarti insya Allah ada kemungkinan jadi itu. Kan Pak Ustaz ini selalu doakan saya mudah-mudahan jadi jaksa agung. Iya. Saya nggak mau Pak Ustaz. Oh, Bapak tidak mau. Tapi Berat. saya untungnya jelas saya bisa hari-hari bisa ada di masjid, bisa suruh di masjid. Alhamdulillah. Tapi kalau soal yang kaitan tadi Pak Ustaz sampaikan, baik 2627 tadi, Ali Imran 2627 maupun ayat kursi, termasuk terakhir kali anak
saya nikah pun saya merasa saya kadang-kadang nangis sendiri. Ustaz. Iya, iya. So, Yang tidak masuk akal kejadian Ustaz. betul. Betul, betul, betul. Yang pikiran manusia itu. Nggih, nggih. Allahu Akbar. Nggih, insyaallah. Mudah-mudahan motivasi teman-teman. Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun. Terima kasih insyaallah. Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Hanya protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh. Tadi Pak Ustadz saya Ah. suka baca Nggih. di IG atau Nggih, lihat nggih. IG gitu. Nggih, 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 nggih. Saya ada siswa SMA, terus dia bilang bahwa dia berada di jalan langit untuk mencapai apa yang dia cita-citakan. Boleh Nggih. nggak Pak Ustadz sampaikan sebenarnya jalan langit itu seperti apa sih? Bagus, 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 bagus. Gitu. Karena saya tuh agak bingung. Di situ memang tahajud, ngaji apa, seperti apa yang sebenarnya. Bagus, 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 bagus. Sebenarnya kalau kita bicara jalur langit, kalau kata Imam Ghazali rahimahullah ada 4 instrumen yang dengannya kita diperintah untuk melakukannya. Pertama, ikhtiar. Ikhtiar dalam bahasa Arab itu artinya pilihan. Jadi kita mesti punya niat, visi misi ke depan yang baik, harus punya niat yang baik, harus punya pilihan untuk menjadi baik itu harus ada dalam diri itu. Terus yang kedua, usaha, sa'yun tadi, usaha. Yang ketiga doa, yang keempat tawakal. Dua ini jalur bumi ini, dua ini. Saya menentukan jalan ini. Nah, itu udah diusahakan. Ini jalur bumi ini, yang pertama. Doa sama tawakal itu jalur langit itu. Kalau dalam ilmu akidah ada namanya sunnatullah, ada namanya masyiatullah. Sunnatullah itu hukum sebab akibat yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau mau pintar ya belajar, itu sunnatullah namanya. Kalau mau banyak duit ya rajin bekerja misalnya, kerja cerdas misalnya, dan seterusnya. Itu namanya sunnatullah itu. Tapi ada namanya masyiatullah, kehendak Allah. Contoh gini deh, contoh paling gampang. Ini ada 2 warung. Ada 2, kenapa? Masyiatullah. Masyiatullah itu kehendak Allah. Contoh gini deh, ini ada 2 warung. Yang ini warung ini atau restoran ini enak, murah, pelayanannya bagus. Yang ini mahal, judes, gak enak. Secara sunatullah pembeli pilih yang mana? Yang ini namanya sunatullah itu. Murah, enak, pelayanannya bagus. Tapi kan kenyataannya dalam bisnis nggak begini kan. Yang sering terjadi sama-sama enaknya, sama-sama murahnya, sama-sama bagus pelayanannya. Tidak jarang pembeli cuma satu. Yang menggerakkan hati pembeli untuk pilih warung kita itu siapa? Itulah pentingnya tahajud, duha, istighfar, dan lain sebagainya. Di jalur langit itu jalur menyentuh kehendak Allah, Pak. Dan Allah sudah menyebutkan kehendaknya itu diantaranya terletak di pada doa itu. Jadi kalau bahasa sederhananya, apapun yang terjadi semua atas kehendak Allah, dan Allah sudah menunjukkan kehendaknya ada di mana saja. Di dalam doa, di dalam zikir, di dalam tahajud, di dalam duha, dan seterusnya. Ya, itu namanya jalur langit, Pak Dian. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo. Yang untuk jalur langit tadi itu apakah ada kemungkinan terhambat ya? Kalau misalnya Bagus. ikhtiar berupaya, lalu juga kalau jalur langit tadi adalah dengan doa, dengan tahajud, baca sholat. Nah, jadi Bagus. apakah ada yang memungkinkan seperti itu? Kadang-kadang kan manusia Bagus. Ustaz sudah pernah menyampaikan ke Pak, sudah banyak berusaha, tapi kok enggak sesuai dengan Nggih. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Pertolongan Allah untuk orang-orang yang mendekat kepada Allah itu pasti. Bahwa datangnya kadang lambat, iya, tapi pasti. Saya ulang ya, pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang mendekat kepadanya itu pasti itu. Bahwa kadang datangnya lambat, mungkin tapi pasti. Kenapa? Karena Allah kan tidak akan mengingkari janji.
Dan kalau kita baca di Al-Baqarah 214 kalau saya nggak salah, saya lupa itu 214 kalau saya nggak salah, itu kan tidaklah seseorang itu masuk surga hingga Allah dan Rasulnya menguji para nabi dan umatnya dengan guncangan yang luar biasa sampai dia berkata mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Jadi jangankan sekelas kita Pak, sekelas nabi dan rasul saja Allah uji dengan ujian sampai menghadapi situasi di mana secara mental mereka mengatakan mata nasrullah. Ini Al-Baqarah 214 itu. Ataukah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datang pertolongan Allah? Nah, ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan itu dekat dan pasti datang. Bahwa lambat mungkin tapi pasti. Itu. Ada beberapa yang cepat tapi beberapa memang lambat. Dan maaf kalau bapak saya kita pernah mengalami itu sampai kita berkata mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang. Tapi dan kita tetap memilih sikap untuk berbaik sangka kepada Allah. Bersyukurlah pada Allah, satu tiket surga udah bapak pegang. Sudah kita pegang insyaallah. Nah, ini janji Allah di Al-Baqarah 214. Jadi apa kamu kira kamu akan masuk surga sebelum kamu diuji dengan guncangan seperti itu? Kalau kita pernah mengalami itu dan kita memilih tetap berbaik sangka kepada Allah, tetap mendalan di jalannya Allah, satu tiket surga udah kepegang itu, Pak. Ngoten nggih? Nah, dan kita harus yakin. Nah, kalau mengenai yang saya sering bilang ke jamaah yang sudah tahajud, sudah doa, jawaban saya sering ini. Kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Kalau itu saya gini, saya pernah cerita mungkin sini ya, ada ibu-ibu ketika saya ngajar ngaji di Intan Lestari itu, ada kajian, beliau di luar, tengok dari pintu gini, matanya sayu, mukanya kuyu, tampilannya lesu semuanya. Nah, satu saat setiap kali saya ngajar beliau selalu di luar pintu ngeliatin gini. Satu saat setelah beberapa kali ikut pengajian saya, beliau mencoba memberanikan diri menyapa saya. Ustadz, boleh nanya enggak? Oh, boleh, saya bilang, boleh. Maka kemudian beliau cerita masa lalunya yang luar biasa dan bagi saya itu memang sangat menyedihkan ya. Karena di tengah-tengah masalah yang mendera beliau, bahkan keluarganya termasuk suami dan anak-anaknya tidak memihak kepada beliau. Jadi berat sekali memang. Saya bilang sama beliau gini, yaudah Bu, perbanyak istighfar, minta ampun sama Allah. Sudah Ustaz. Itu nanyanya kira-kira 2010 itu. Beliau ngomong, sudah Ustaz dari tahun 85 katanya. Jadi dari tahun 80-an Pak. Jadi mempunyai masalah seperti itu sudah dari tahun 80-an. Ya sudah tua Pak, tidak muda lagi. Iya betul. Itu 2010 itu pertanyaan. Sudah dari tahun 80-an, 85 kalau salah ngomongnya itu. Nah terus kemudian ya udah Bu, perbanyak yang sabar saya bilang gitu. Sudah saya sabar dari tahun 80-an itu. Aduh, saya suruh sabar sudah katanya. Tobat itu apa? Istighfar sudah. Saya ulangi lagi, Bu, istighfar ya. Ojo ngomong wis, saya pakai bahasa Jawa, bukan orang Jawa. Ojo ngomong wis, jangan ngomong sudah. Sabar ya, jangan ngomong sudah, saya bilang gitu. Kata beliau, sampai kapan Ustaz? Sampai ibu mati, saya bilang gitu. Sampai ibu mati. Paling enggak kan kalau kita sabar, kita istighfar, kita ada janji pertolongan Allah. Dan ini menariknya, Pak. Setelah saya ngobrol begitu sama ibu itu, selang berapa waktu beliau mulai ngajinya masuk ke dalam masjid, Pak. Tampilannya lebih rapi, matanya lebih bercahaya, sudah tidak kuyu lagi wajahnya itu. Dan sampai detik ini saya tidak pernah bertanya sama ibu itu, udah selesai masalahnya Bu? Enggak. Tapi yang jelas beliau sudah berubah. Sudah lebih rapi, lebih tatapan matanya lebih hidup, lebih semangat ya. Dan saya ulang sampai detik ini saya tidak pernah bertanya sama beliau udah selesai masalahnya Bu? Enggak. Ya mungkin. Kenapa? Karena kemungkinan masalah itu selesai dalam pengertian memang Allah hilangkan masalah itu, atau Allah berikan beliau kemampuan untuk mengatasinya.
Iya betul. Ya diberi kemampuan mengatasinya. Nah, makanya saya sering bilang ke jamaah itu udah kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Kurang dan harus terus baik sangka pada Allah. Begini-begini enak ngomongnya aja, kadang prakteknya sulit.